Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 Ekonomi Pembangunan semester 4 dari kampus SC Yapti Jekne Ponto akan membawakan materi tentang aspek ekonomi di bidang pendidikan oleh dosen Hamzah Haris SHMSI. Ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih baik. Tujuan ilmu ekonomi pembangunan 1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi yang ditemukan dan dihadapi di negara berkembang. 2. Menilai faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan atau lambatnya pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Ruang lingkup ekonomi pembangunan. Ruang lingkup ekonomi pembangunan juga meliputi ilmu ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan tidak hanya mengurus mekanisme perekonomian, tetapi juga mengurus tentang institusional dan sosial. Cakupan luasnya pun mulai dari swasta hingga pemerintah. Inti kinerjanya adalah menciptakan perbaikan yang cepat, luas dalam kehidupan masyarakat miskin, kurang pendidikan, dan lain-lain. Fungsi ekonomi terbagi dalam 5 bagian, yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan GDP. 2. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Terbentuknya faktor modal. 5. Mendatangkan bantuan dari dalam dan luar negeri. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dahulu, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebelum Perang Dunia Kedua sekitar dekade 1950 sampai 1960-an mengarahkan pada pertumbuhan produksi nasional, di mana pada waktu itu pertumbuhan ekonomi nasional ditandai dengan kenaikan GNP yang sifatnya lebih bersifat ekonomis. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi kala itu justru menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Manfaat pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, melancarkan seluruh kegiatan perekonomian, teknologi berkembang dengan pesat. Kesimpulan, ekonomi pembangunan adalah ekonomi nasional berpendapatan rendah yang diubah menjadi industri ekonomi modern. Ekonomi pembangunan ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi akan melancarkan berbagai proses. There's not much to do when all I can is thinking about not doing well. Don't know where you are. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir pembaruan atau inovasi, dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran online untuk nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal. Peran pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, pemenuhan keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri seperti prasarana dan sarana, media, alat peraga, dan sebagainya.
Yang kedua, membiayai semua perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti belajar hidup hemat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan. Yang kelima, meningkatkan motivasi kerja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan gairah kerja para personalia pendidikan. Masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Dengan demikian, tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah saatnya pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan, dan sebagai bahan pengajar ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-tengah, produktif, dan hidup efisien. Ketiga program tersebut merupakan upaya untuk pembangunan pendidikan secara merata untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketinggalan di bidang peningkatan mutu SDM bisa diminimalisir dan tidak tertinggal dengan kemajuan di antara negara-negara Asia Pasifik. Hubungan pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Makin tinggi derajat pendidikan seseorang, akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. Sementara itu, semakin tinggi derajat kehidupan ekonomi seseorang, akan berpotensi lebih besar meningkatkan pendidikannya. Pengaruh ekonomi terhadap pendidikan. Pada kelompok masyarakat tertentu, pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi belum disadari sepenuhnya dengan benar. Pendidikan masih dianggap sebagai keterpaksaan, bukan sebagai kewajiban yang harus dihadapinya. Kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwa ukuran keberhasilan hidup seseorang dari kemampuan ekonomi seseorang tersebut. Memang tidak seluruhnya salah, tapi ada hal yang harus diluruskan. Peran ekonomi terhadap pendidikan. Pendidikan sebagai investasi ekonomi yang berkembang justru hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya, terutama secara ekonomi. Pandangan demikian membawa orang pada keraguan, bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan di segala sektor. Terarah untuk mencapai tantangan lingkungan yang berat dan terus berubah. Selanjutnya, Aceh 1999 memaparkan dari dimensi ekonomi dan iptek. Sistem pendidikan harus mampu meningkatkan kemampuan belajar warga negara, menguasai jenis-jenis keterampilan dan keahlian sesuai dengan iptek yang terus berkembang. Jadi, kesimpulan dari materi di atas yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi juga oleh pendidikan. Oleh karena itu, pentingnya arti pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan produktivitas belajar agar para penerus bangsa yang masih belajar bisa lebih memahami ilmu ekonomi dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sedang terpuruk.